grade 9 junior high school. How are you today? I hope everybody is okay this morning to start our lesson. Saya harap setiap kalian baik-baik saja untuk mengikuti pembelajaran dan salam sehat untuk kita semua. Last week we have learned about the social function of narrative text. Today we are going to learn about its generic structure. Minggu lalu kita sudah belajar tentang tujuan narrative text. Hari ini kita akan belajar tentang pola umumnya. Sebelumnya, mari kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian dapat membandingkan dan menangkap makna secara kontekstual terkait struktur teks beberapa teks naratif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait fairy tales, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Well, let's start the lesson. Every narrative text has generic structure. Setiap naratif teks memiliki struktur teks. Struktur teks atau generic structure adalah pola umum dari sebuah naratif teks. Pola ini memuat tentang apa saja isi dari sebuah teks di awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. In narrative text, the generic structure has certain composition. Pada naratif teks, pola umumnya memiliki susunan sebagai berikut: orientation, complication, resolution, coda or reorientation. Ya, it is optional, pilihan, bisa ada atau tidak. Pertama adalah orientation. This part introduce the character, place, and the time of the story. Bagian ini adalah perkenalan karakter, latar tempat, dan waktu cerita ditetapkan. Biasanya menjawab pertanyaan siapa, kapan, dan di mana. Misalnya, once upon a time, itu masalah waktu. There was a wolf, ada seekor serigala, itu masalah siapa. Live in the forest, tinggal di hutan, itu menjawab pertanyaan di mana. Yang kedua, complication or problem. It tells the beginning of the problems which leads to the crisis or climax. Menceritakan awal masalah yang menyebabkan krisis atau klimaks. Complication biasanya melibatkan karakter utama. Dalam complication ini kita juga dapat mengenal tokoh protagonis dan antagonis. Yang ketiga, resolution. This part shows the reader how the problem is solved and its ending of the story, sad ending or happy ending. Bagian ini menunjukkan bagaimana permasalahan tersebut diselesaikan dan bagaimana akhir ceritanya, bahagia atau sedih. Kemudian yang terakhir, reorientation atau coda. Ya, ini bisa ada atau tidak. This is the closing or remark of a story. It is optional, may fill with message or moral lessons. Bagian ini merupakan penutup cerita yang bersifat opsional, ya bisa ada atau tidak. Berisi tentang pesan atau pelajaran moral. Now we will see some generic structure of narrative text. Yang pertama adalah cerita mengenai kelinci dan kura-kura. Pada paragraf pertama kita lihat di sini menceritakan bahwa ada dua orang sahabat, yaitu kelinci dan kura-kura yang suka bertanding satu dengan yang lainnya. Ini kita jadikan sebagai orientationnya. Perkenalan di sini dikenalkan siapa dua orang sahabat, yaitu kelinci dan kura-kura, yang mereka lakukan adalah bertarung atau berlomba dengan yang lainnya. Yang berikutnya adalah complication-nya. Permasalahannya dimulai dari ketika kelinci meminta kura-kura untuk berlomba lagi. Namun kura-kura menolak dan dia mengatakan dia akan kalah juga. Kemudian si kelinci menjawab dengan suara yang rendah bahwa dia menyesal akan hal itu. Kemudian pemecahan masalahnya, resolusinya kita lihat di hari berikutnya. Kelinci menemukan cara adil dan menyenangkan untuk berlomba dengan kura-kura, ya, melalui bukit pasir yang menuju pantai.
kemudian yang terakhir adalah coda. Kondisi terakhirnya atau situasi terakhirnya adalah kedua sahabat tersebut bisa bertarung dengan senang dan kadang-kadang kura-kura yang menjadi pemenangnya. Cerita yang berikutnya adalah cerita Pinocchio. Seorang pemahat bernama Geppetto yang mengukir sebuah boneka kayu, kemudian menamai dengan Pinocchio. Itu kita sebut dengan orientation-nya. Jadi diperkenalkan di sini ada pemahat, ada Pinocchio, dan juga ada peri. Kemudian permasalahannya terjadi ketika boneka tersebut, si Pinocchio tersebut selalu menceritakan kebohongan. Walaupun dia berjanji akan menjadi anak yang baik, namun dia selalu berbohong kepada si Geppetto, yaitu ayahnya. Kemudian suatu hari terjadilah suatu peristiwa di mana ayahnya ditelan oleh ikan paus. Kemudian dia mendengar itu dan dia berlari menuju ayahnya. Kemudian dia juga ditelan oleh ikan paus tersebut. Ini kita sebut sebagai complication-nya, permasalahannya. Kemudian pemecahan masalahnya adalah ketika mereka bersama-sama dalam perut ikan paus tersebut, mereka membuat sebuah rencana dan mulai menggelitiki perut paus itu. Ketika paus itu membuka mulutnya dan bersin, Pinocchio dan Geppetto menyelinap keluar. Coda atau reorientation-nya adalah ketika peri senang dengan usaha si Pinocchio dan merubah dirinya menjadi manusia. Setelah itu Pinocchio menjadi anak yang baik dan hidup bahagia bersama ayahnya. Cerita selanjutnya adalah cerita Beauty and the Beast yang mungkin banyak kalian sudah mengetahuinya, di mana orientation-nya adalah seorang ayah pedagang memiliki seorang anak yang bernama si Beauty. Kemudian dia harus memberikan putrinya sebagai ganti dirinya yang harus ditahan karena mencuri bunga mawar dari sebuah istana yang dimiliki seekor makhluk yang buas, ya. Namun sini si Beauty menerima dengan pasrah bahwa dia harus pergi ke istana si makhluk buas tersebut dan tinggal di sana sebagai jaminan atas perilaku ayahnya. Di sini kita sebut dia sebagai complication. Pada bagian complication ini diperkenalkan bagaimana masalah itu mulai, kemudian bagaimana puncak klimaks daripada masalah tersebut, krisisnya, kemudian diselesaikan dengan resolution, bahwa si Beauty walaupun dia tinggal bersama si Beast, ya, makhluk yang menyeramkan itu, dia memiliki cinta yang tulus. Cinta yang tulus inilah yang membuat si Beast selamat dari kutukan hingga dia kembali ke wujud aslinya. Cerita yang selanjutnya adalah cerita mengenai si Pungguk, ya. Si Pungguk adalah pelaku dan Purnama Bulan juga pelaku dalam teks ini, kita sebut sebagai orientation, ya. Kemudian yang terjadi adalah ketika mereka saling mencintai, namun si Purnama Bulan sudah memiliki tunangan. Suatu hari tunangan Purnama Bulan melihat Pungguk memakai selendang milik daripada Purnama Bulan. Dia menyangka si Pungguk mencuri selendang tersebut dan dia membunuhnya. Resolusinya, pemecahan masalahnya adalah ketika si Pungguk mati, keluarlah jamur dari tubuhnya yang berubah menjadi burung. Burung ini disebut dengan pungguk yang biasanya bertengger di dahan paling tinggi sebuah pohon melihat ke bulan purnama, dan orang-orang menyebutnya pungguk-pungguk, ya. Well, that's all explanation about generic structure of narrative text. Baiklah, demikian penjelasan mengenai pola umum narrative text. Nah, untuk latihan kalian baca dan terjemahkan teks mengenai Sang Kuryang pada halaman 135 sampai halaman 138 yang ada pada buku pegangan kalian.
generic structure dari teks tersebut. Tentukan mana orientation, complication, resolution, dan coda jika ada. Berikut adalah contoh format pengerjaannya. Tugas dikerjakan pada buku latihan, kemudian difoto dan kirimkan ke WA pribadi saya. Batas akhir pengiriman tugas adalah hari Sabtu tanggal 24 Oktober pukul 5 sore. Well students, that's our lesson for today. Nah anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. I hope you can understand well about the generic structure of narrative text. Saya harap kamu dapat memahami dengan baik mengenai pola umum dari narrative text. Okay? Thank you for your kind attention. Good morning, stay healthy, and bye-bye.